Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Habudin, mahasiswa semester 4 KPID Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di kesempatan video kali ini saya akan melaporkan laporan pembelajaran atau learning journal terkait mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI pada hari Rabu 21 Februari 2024. Baik teman-teman, kemarin kita pada mata kuliah perdana penulisan berita dan artikel sebetulnya masih pada tahap perkenalan. Kita ditunjuk sama Pak Adi Kusuma, sama Pak Adi ditunjuk untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Tidak hanya juga kita memperkenalkan diri, juga kita menjelaskan alasan kita masuk di prodi KPI UIN SMAN Banten. Setelah kita memperkenalkan diri masing-masing, Pak Adi juga menjelaskan seputar RPS, rencana pembelajaran semester, dan juga Pak Adi sempat menjelaskan prolog atau pengenalan mengenai apa sih penulisan berita dan artikel sendiri, mengenai perbedaan antara berita dan artikel. Yang saya tangkap dari pembelajaran kemarin tuh, perbedaan antara berita dan artikel adalah kalau berita ya, adanya unsur 5W plus 1H yang dibawakannya, yang ditulisnya. Terus sedangkan artikel itu tidak harus ada 5W plus 1H. Artikel tulisannya lebih santai, opini seseorang, pembelajaran. Namun keduanya, berita dan artikel sendiri, sesuai data dan fakta. Jadi cuma perbedaannya, kalau berita harus sesuai 5W plus 1H, kalau artikel tidak harus sesuai 5W plus 1H. Tulisannya artikel mas santai, opini seseorang. Terus setelah menjelaskan seputar prolog itu, Pak Adi Kusuma juga sempat menyentil kita sebagai mahasiswa, peran mahasiswa komunikasi penyiaran Islam ini. Katanya, kalian tahu nggak pengertian daripada komunikasi? Yang saya tangkap dari pembelajaran kemarin tuh, komunikasi ialah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung ataupun melalui media, ataupun secara verbal atau non verbal, secara ucapan ataupun secara isarah non verbal. Terus sedikit menjelaskan tentang pengertian penyiaran juga. Penyiaran yang saya tangkap tuh, penyiaran ialah penyebaran informasi dengan media spektrum elektromagnetik atau biasa kita sebut dengan frekuensi yang disebarkan kepada khalayak masyarakat dengan cara serentak. Contoh, penyiaran TV. Nggak mungkin dong ada berita, misal berita quick count tentang presiden disiarkan, terus disiarkannya tidak serentak, maka informasi yang disampaikan itu tidak sesuai keinginan yang harusnya orang tahu pada hari ini gitu. Kalau nggak serentak si penyiaran ini, maka informasi itu tidak sesuai apa yang diinginkan. Kalau semisal quick count berita presiden itu disiarkan secara serentak, maka bisa disebut dengan penyiaran. Mungkin itu saja yang dapat saya tangkap dari pembelajaran kemarin itu. Memang kemarin tuh masih lebih ke perdana dan masih perkenalan. Cuma saya tangkap itu prolog tentang berita dan artikel, terus pengertian komunikasi, dan juga Pak Adi Kusuma ngejelasin
RPS yang harus dipatuhi. Seperti ini nih, pembelajaran learning journal harus tiap pembelajaran beliau harus dipraktekkan, dijelaskan melalui ya pembicaraan seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.